Pada 6 Agustus 1945, pukul 8:15 waktu Jepang, sebuah pesawat Amerika jenis B-29 bernama Enola Gay menjatuhkan bom uranium yang dinamai Little Boy atau bocah kecil di atas kota Hiroshima. Setidaknya 70.000 orang diyakini meninggal dunia seketika akibat dari ledakan dahsyat yang meluluhlantakkan kota. Serangan itu menandai pertama kalinya dalam sejarah senjata nuklir digunakan dalam perang. Bom lain yang dijuluki Fat Man atau pria besar dijatuhkan 3 hari kemudian di Nagasaki yang berjarak 420 km. Diperkirakan 140.000 orang dari total populasi penduduk Hiroshima yang berjumlah 350.000 orang meninggal dunia. Sementara di Nagasaki setidaknya 74.000 orang meninggal dunia. Tepat pada 75 tahun yang lalu, Jepang pun menyerah dari sekutu pimpinan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Setelah tragedi pemboman Hiroshima, Jepang segera menyusun langkah kebangkitan. Seluruh waktunya lalu kembali digunakan untuk memperkuat basis ekonomi. Selain bertumbuh pada karakter bangsa Jepang yang ulet dan tekun bekerja, faktor sentral kebangkitan itu karena konsentrasi Jepang yang hampir 100% di bidang ekonomi. Langkah ini menuntun pada bangkitnya Jepang. Kunci utamanya ternyata adalah Jepang menerapkan prinsip Kaizen yang kemudian menjadi acuan bagi pola manajemen modern terutama dunia bisnis. Kaizen secara harfiah berarti continuous improvement alias improvisasi yang berkelanjutan. Konsep ini pada awalnya lahir karena kekecewaan orang Jepang yang belajar pada perusahaan di Amerika. Setelah beberapa puluh tahun, ternyata perusahaan Amerika tidak pernah melakukan perubahan atau pengembangan dalam dunia bisnis. Bahkan tetap persis sama dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika mereka ke sana pertama kalinya. Hingga lahirlah konsep Kaizen ini. Kaizen yang merupakan salah satu prinsip yang dipraktekkan bangsa Jepang dan terbukti membawa dampak yang sangat positif bagi kemajuan bangsa matahari terbit ini. Walaupun dapat diaplikasikan kepada semua aspek kehidupan, Kaizen pada era setelah Perang Dunia Kedua difokuskan untuk meningkatkan mutu, produktivitas, dan manajemen perusahaan-perusahaan Jepang. Ini dapat kita lihat dari mutu produk-produk yang dihasilkan Jepang dan sistem manajemen perusahaan Jepang yang terkenal sangat efisien dan efektif. Dapat kita ambil sisi pelajaran dari sejarah di dunia, bahwa sebuah bangsa yang porak-poranda dijatuhi 2 bom atom di 2 kota industri terpentingnya dapat bangkit menjadi negara yang dihormati dari sumber daya manusia dan kekuatan ekonominya. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, para eksekutif di perusahaan manufaktur mobil Amerika mengunjungi pabrik-pabrik Toyota di Jepang untuk mempelajari bagaimana perusahaan itu dapat memproduksi begitu banyak kendaraan dengan begitu cepat. Mereka menemukan filosofi yang memanusiakan manusia, yang mendorong inovasi pabrikan, yang secara intrinsik memotivasi pekerja untuk mengubah proses, prosedur, dan diri mereka sendiri menjadi lebih baik. Alih-alih menghukum pekerja karena kesalahan yang mereka perbuat, Toyota mendorong pekerja untuk menghentikan produksi setiap saat untuk memperbaiki masalah atau memberikan saran kepada manajemen tentang cara mengurangi waste dan meningkatkan efisiensi. Akibatnya, di pabrik-pabrik Toyota hanya terjadi lebih sedikit kesalahan mahal dan memperoleh keuntungan dari perbaikan yang konsisten. Filosofi ini yang disebut Kaizen. Kaizen adalah salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang para eksekutif Amerika ke negara mereka. Sejak saat itu, Kaizen telah berevolusi banyak industri, mulai dari perawatan kesehatan hingga pengembangan perangkat lunak. Filsafat Kaizen berpandangan bahwa hidup kita hendaknya fokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Pada penerapannya dalam perusahaan, Kaizen mencakup pengertian perbaikan yang berkesinambungan yang melibatkan seluruh pekerjanya.
dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat terbawah. Sederhananya, pendekatan Kaizen didasarkan pada keyakinan bahwa perbaikan yang terus-menerus dan bertahap akan mewujudkan perubahan substansial dari waktu ke waktu. Ketika tim atau kelompok kerja di sebuah pabrik menerapkan Kaizen, mereka tak mengalami ketidakpuasan, keresahan, dan kesalahan yang sering terjadi berbarengan dengan inovasi yang besar. Hal itu selaras dengan makna kata dalam bahasa Jepang Kaizen, yakni perubahan yang baik. Sementara Kaizen biasanya diterapkan pada proses industri seperti rantai pasokan dan logistik. Filosofi ini juga berguna dalam konteks produktivitas pribadi dan kebiasaan kerja individu. Anggap saja Kaizen sebagai kata lain dari kata-kata motivasi go big or go home. Sering kita temukan di postingan Instagram atau postingan story teman kita. Kaizen bukan tentang bekerja lebih banyak dan lebih keras, tetapi lebih tentang penyesuaian yang bijaksana, menerima kegagalan, dan menerapkan pembelajaran agar kita bisa bekerja lebih baik lagi. Yang menjadi dasar pendekatan Kaizen adalah dedikasi untuk meningkatkan efektivitas, kepuasan, dan mengurangi segala tindakan atau langkah apapun dalam proses yang tidak penting dan menambah value. Yang membedakan filosofi Kaizen dengan improvement biasa adalah dalam prosesnya. Di dalam Kaizen sendiri, proses itu selalu terus-menerus terjadi, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggunya, bahkan setiap harinya. Dan proses itu tidak ada ujungnya karena perubahan adalah sesuatu yang permanen. Terus, bagaimana cara melakukan prinsip Kaizen? Salah satu langkah awal penerapan Kaizen adalah menjalankan situs Plan Do Check Act atau PDCA untuk menjamin terlaksananya kesinambungan Kaizen. Siklus ini terdiri atas yang pertama, plan. Plan ini adalah penetapan target untuk perbaikan dan perumusan rencana tindakan guna mencapai target tersebut. Yang kedua, do. Pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, check. Kegiatan pemeriksaan segala prosedur yang telah dijalankan guna memastikan agar tetap berjalan sesuai rencana, sekaligus memantau kemajuan yang telah ditempuh. Yang keempat, act. Menindaklanjuti ketiga langkah yang ditempuh sekaligus, memutuskan prosedur baru guna menghindari terjadinya kembali masalah yang sama, atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Istilah Kaizen itu diperkenalkan oleh Masaki Imai melalui bukunya yang berjudul Kaizen, The Key to Japan Competitive Success. Di Jepang, ada yang dikenal dengan latihan Kaizen. Apa itu latihan Kaizen? Jadi, latihan Kaizen ini dilakukan cuma 1 menit. Iya, 1 menit untuk perubahan, kamu gak salah dengar. Hal apa yang bisa dilakukan dalam 1 menit? Banyak. Jadi, misalnya membaca buku, introspeksi, olahraga kecil, bahkan membereskan rumah. Setelah 1 menit, kita bisa berhenti. Tapi lakukan prinsip 1 menit ini setiap hari. Lama-lama kita juga akan merasakan perbedaan yang kita raih setelah beberapa saat. Kecil nggak ya? Iya, terkesan kecil emang. Tapi, inilah inti dari istilah Kaizen yang dimaksud oleh Masaki Imai. Nggak perlu melakukan hal yang besar untuk membuat perubahan jika memang kita malas melakukannya dan kita tidak mampu melakukan hal yang besar tersebut. Lakukanlah dari hal yang kecil, namun jika dikerjakan terus-menerus akan membuahkan hasil yang memuaskan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kenapa bangsa Jepang bisa comeback dari keterpurukan dan dengan cara menerapkan prinsip Kaizen melalui sendi-sendi kehidupan mereka. Semoga video ini dapat membantu kamu untuk melakukan hal-hal kecil yang jika kamu lakukan terus-menerus akan menjadi hal-hal besar dan akan membuahkan hasil di kemudian harinya. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar kamu dapat info-info terbaru dari Legal Business yang akan ceritain tentang bisnis tentunya. See you.